jika suatu ketika alam ini melakukan tindakan untuk melakukan reflektivitas, ya jangan salahkan alam, kan itu kan. Karena zaman sekarang itu orang sudah membudidayakan budaya menyalah. Nah, saya diboling sama yang kenaro. Lah gue iki piye? Kowe buka Singosari itu mapel rambut buka kan ngono. Lah asal musul Singosari saya kok mapel kan. Oh injih yang. Oh karepe mengkaten to. Nggih. Akhirnya saya bawa Sarasrono, Ubur Rampe, di sana saya bawa Wahyu Kaprajan atau Keprabon yang benar-benar turun dari kadewatan. Wahyu dari kadewatan itu adalah Kenarok dan Kendedes. Makanya jika suatu ketika alam ini melakukan tindakan untuk melakukan reflektivitas, ya jangan salahkan alam, kan itu kan. Karena zaman sekarang itu orang sudah membudidayakan budaya menyalahkan. Ini ora tahu nyalah ke awake dhewe kan gitu kan. Pinter nyalah, pandai menyalahkan orang lain, bodoh dalam menilai diri kita sendiri. Nah, padahal kita untuk mencari jati diri itu harus mencari jalan ke dalam, jangan mencari jalan keluar. Jangan sampai kita mencari jalan keluar sebelum kita mencari jalan ke dalam. Artinya jangan menilai orang lain jika belum kita mencari apa kekurangan dan kelebihan kita. Makanya itu kan tujuannya kita kan ada. Makanya dulu saya pernah bilang kuncine wong urip siji, ojo nanding sarira. Ojo ngukur sarira, ojo nanding sarira. Ya, kudu bisa tepo sarira. Ya. Kudu iso mawas diri dan kudu ngulat sarira. Ketika orang bisa memegang 5 ini, wis to, itu bakal tinemu selamat. Rahayu selamat. Nah, makanya kan ojo ngukur, ojo nanding sarira, jangan suka membandingkan orang lain, entah itu rendah, entah itu tinggi. Kita hidup diciptakan sama kan gitu, nggak ada perbedaan. Zaman sekarang kan orang sukanya membanding-bandingkan. Contohnya, kowe ilmumu sak ngene kae sak ngono, ya jangan gitu kan. Titik ya kan. Kita mempunyai kepandian yang mungkin kita capai sekarang. Pasti dulunya kita juga pernah mengalami fase yang di bawah kan gitu kan. Lah tujuannya kadang-kadang ketika kita di bawah akhirnya di atas akhirnya menjadi sombong ya. Nah, keakuan diri keluar. Merasa sudah pandai, merasa sudah hebat. Oh, orang kayak ini gini-gini. Wah, tukang gini-gini. Apa itu apa? Nah, ini saya. Padahal ketika kita bisa mencapai puncak yang mungkin level yang tinggi, kita pernah mengalami seperti mereka kan gitu kan. Nah, kadang-kadang itu yang membuat orang itu lupa. Itu kan membanding-bandingkan, mengukur sariro ya sama, aja mengukur sariro, jangan mengukur kapasitas orang lain. Ya kan? Sebagai berapa kemampuan kita. Kalau kita masih mengukur satu dengan yang lain, kita nggak akan bisa hidup berdamai dengan yang lain, apalagi dengan diri kita sendiri. Lalu yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi apa? Nanding sariro, ngukur sariro, lajeng napa Mas Dinas? Tepo sariro. Tepo sariro. Tepo sariro itu bisa empan papan termasuk kayak gitu kan. Kita di mana? Rasa menghormati, rasa menghargai orang lain itu penting kan gitu kan. Tidak hanya pada manusia, pada tumbuhan, ya kan. Kenapa tumbuhan itu kalau sudah besar mesti ditunggu jin atau gendruwo atau apa, itu sebuah bagian penjagaan agar manusia itu tidak menebang seenaknya sendiri. Lu Tuhan itu menciptakan makhluk-makhluknya itu ada manfaatnya masing-masing. Jangan salahkan, wah ini enak wed gede enak gendrune, jangan salahkan.
Justru malah ketika ada itu untuk menjaga kelestarian alam kan gitu kan. Kalau nggak ada pohon, nah, efeknya apa kan gitu kan. Kadang-kadang orang terlebih dahulu menyalahkan. Lah, seharusnya kita memahami iki nek enek uwit, enek jini, iki mesti Gusti Allah iki kayak jini gini iki ono manfaate. Nah, kadang-kadang manusia itu kurang mengambil sisi positifnya, terlalu buru-buru menilai dengan negatif. Nah, itu bagian dari tepo sariro. Ya tepo sariro iki karo demit barang. Lho iya loh. Saya pernah berkali-kali mencoba di tempat angker pun. Aku doa, walaupun ada pohon yang gedenya 10 meter lah lebarnya, ya saya damai-damai aja. Karena apa? Ketika saya meditasi, ayo tunggu bareng ya, kan gitu. Ayo tunggu bareng, bentino muka tentreman. Oh jejer-jejer mas, teman saya pernah saya ajak berdua gitu kan. Wah ini serem. Guys ndonga sing. Wah aku ndonga. Ayo para lelembut, berkasaan engkang lenggah wonten paring ayo ndonga bebarengan ya. Oh no mas. Begitu ngundung ngene meneng kancaku. Ayo mulai. Sik penak belajar ini angker damai. Nah, itu karena apa? Itu ya bukannya mereka lari atau lari bukan, tapi mereka mulai bisa berselaras. Ketika kita bisa bersahabat dengan mereka. Berselaras dengan mereka, mereka juga nggak akan mengganggu. Awalnya mengganggu, bisa bersinergi gitu. Mereka juga merasa terganggu awalnya, tetapi begitu kita mau berselaras dengan mereka, ya buktinya teman saya sendiri yang awalnya itu perindang-perinding, malah ngerasa damai, ojak mulai ragil. Nah itu contohnya seperti itu. Itu di Kali Brantas, pinggirnya Kali Brantas ada pohon gede. Buat tempat angker ada air apa namanya mata air gitu ya. Nah, itu tempat yang sangat angker. Begitu saya doa ya untuk bareng itu kan. Ben Nusantara iki ben tinemu katentreman kan ngono kan. Ora padha kan ora rukun lho saiki kan ngono. Zaman dahulu. Jadi antara zaman yang kita zaman kerajaan itu antara makhluk gaib dengan manusia itu bisa saling toleransi gitu, saling menghargai. Nah itu bagian dari tepo saliro. Nah sekarang wah ini anu diganggu, disyuting, tinggu gawe viral lah, itu kan kasihan, menganggap mereka itu adalah rendah gitu loh. Malah diviral-viralkan kan. Makanya demit saiki medeni wegah. Ngono lho ujung-ujungnya dilebokke ning nggon sosmed kan ngono kan. Lah iya toh Mas. Yo kasihan kan. Nah, makanya kan tim pemburu hantu. Nah, misalkan itu ngene syuting jo kan ngono. Iya toh Mas. Lah, yen iso didongani kan dikasih saluri, everything is energy sih, tapi mereka tetap mempunyai energi. Lah apa yang kita mempunyai 4 unsur alam yang ada di dalam diri kita. Nah, ketika 4 unsur energi kan terbangun dari penyatuan 5 elemen semesta. Akhirnya terbentuklah elektromagnetika. Nah, kita bisa menyalurkan pada mereka. Ya senang kan Mas, misalkan aku meditasi. Hong, ya kan? Hong itu suwung. Wilaheng itu menyatukan 5 anasir semesta. Ketika kita Hong Wilaheng dalam kesuwungan kita menyatukan 5 anasir semesta, maka terbentuklah energi. Dan dari energi ini bisa memberikan ionisasi di dalam tubuh kita. Dan peningkatan ionisasi ini bisa meningkatkan energi kita, memberikan cahaya kita lebih bercahaya dan bersinar dengan baik. Nah gitu contohnya gini Mas, itu lampu Mas. Ya kan? Lampu itu diibaratkan kita, dan kita diibaratkan Tuhan, ya kan? Jenengan ibaratnya Gusti Allah. Lampu ini kan jenengan, diibaratkan jenengan, ya kan? Jenengan menerima lampu itu, apa yang diterima dari jenengan dari lampu itu? Cahayanya, bukan lampunya kan? Tapi kan cahayanya. Ya sama aja kita dengan Tuhan. Tuhan menerima kita bukan fisik kita, tapi cahaya kita, aura kita, jiwa kita. Jiwa itu apa ya? Cahaya itu sendiri. Cahaya terbentuk dari apa? Energi. Energi terbentuk dari apa? Penyatuan alam semesta. Energi semesta lah.
kita bisa mengolahnya atau tidak. Nah, fungsinya kita meditasi kan seperti itu. Makanya untuk menyatukan 5 anasir ini kan berarti kita harus kembali yang namanya menyatukan 5 unsur semesta. Jangan sampai kita berbicara tentang kegoiban, nah yang astral, yang ini itulah, tapi tidak bisa menjelaskan secara ilmiahnya gitu loh. Akhirnya jadi apa? Ya akhirnya sesuatu yang semu, mengada-ada gitu loh. Jadi kalau bisa intelektual main, spiritual juga oke, maka emosional akan mengikuti kan ngono. Makanya kan perlunya kecerdasan intelektual, kesadaran spiritual, maka terbentuklah emosional yang kestabilan emosi. Nah, kalau kita menerima kestabilan emosi, otomatis tindakan kita jika tidak merugikan diri kita sendiri dan orang lain, karena lebih self control. Kita bisa mengontrol diri kita dari ucapan kita, dari perilaku kita, pikiran kita, perasaan kita. Nah, emosional pengaruhnya di situ. Nah, makanya kita harus bisa mampu untuk tepo sariro, menghargai, menghormati, saling mengasihi, saling mencintai. Jangan merendahkan orang lain. Maaf Matius, kembali ke perjalanan panjenengan. Perjalanan di Bali selama berapa hari? Ya 2 minggu lebih, Mas. 2 minggu. Dari tanggal 15 sampai setengah bulan ya, setengah 2 bulan minggu ya. Sampai tanggal 1 saya tiba di Semeru. Ini kebetulan kan kita bertemu di Tulungagung, di kota Tulungagung ya. Iya. Ya awalnya gini, Mas. Ini saya urutkan ya, ben wong sing ngrungokke ben gak bingung. Nggih. Lah maka setelah itu, setelah 7 hari dari saya pulang dari Bali, pas 7 hari kejadian banjir bandang yang ada di Tabanan sama di Karangasem. Saya sudah bilang sama para pemangku, nanti setelah saya pulang dari sini ada sesuatu yang akan terjadi, entah apa gitu kan. Terus nanti ketika saya membuka portal yang ada di Selat Bali. Di Selat Bali. Saya waktu balik naik kapal itu, Mas. Kapal itu gini-gini, Mas. Di pinggiran enggak, tapi begitu di tengah itu ada pusaran. Ya, terus begitu saya balik setelah 7 hari ya, macet dari pelabuhan Ketapang sampai Surabaya tanggal 7 kan. Gitu. Orang yang mau nyebrang ke Bali nggak bisa karena pusaran itu. Iya, ombaknya kenceng kan, masa tanggal 7 Juli kemarin. Terus ombak di pesisir pantai selatan kan gede juga. Nah itu kan, yo itu mau percaya nggak percaya yo bebas aja kan gitu kan. Begitu saya itu terus Lumajang jebol. Nah itu kan bagian dari Semeru kan gitu. Nah, itu terus pertanda gitu, apa Mas Tinus? Apa? Pertanda apa? Ya itu refleksi tadi, Mas. Nah itu sebagian, tapi refleksnya kecil-kecilan dulu kan itu. Kecil-kecilan ya. Habis saya dari Bromo, saya dijemput teman saya yang ada di Malang. Saya di Malang ada seminggu. Terus waktu itu saya nggarap portal yang ada di Candi Singosari. Candi Singosari. Ya waktu itu saya berkunjung di rumah yang Jatikusumo. Nah, yang saya mohon pengestunya besok mau izin nggarap portal di Candi Singosari kan itu kan. Saya tak nyutup sih, Mas. Siap. Candi Singosari ya kan. Nah, terus yang Jati aku tak melu yo. Injih monggo ya kan gitu kan. Oh, nderek ikut. Terus akhirnya ketika dinopo aku lali ya. Terus ikut kami ada mungkin sekitar 7 orang ya. Saya nggak ambil banyak gitu kan. Karena memang ya dari rekan teman-teman yang ada di Malang saya suruh yuk dengo bareng kan gitu kan. Di saat itu aku juga sekalian buka portal dan di jam yang sama kan jam 12 malam di jam yang sama
saya nyuruh saudara teman atau teman saya yang ada di deket di daerah Trawulan. Nah, Pak, saya minta tolong jam 12 malam nanti jenengan standby yang ada di Candi Brahu ya. Lah di jam yang sama kita doa bareng-bareng antara Brahu dan Singosari harus terkoneksi. Nah, jadi ketika itu bersamaan udah kita ritual di Candi Brahu itu meledak-ledak energi Mas, warnanya putih mengelilingi Candi Brahu di atas, kemudian ada ledakan seperti kecelapan listrik yang konslet ya, tapi warnanya putih, tapi nggak ada kentengnya Mas. Ngoning pohon deket Candi Brahu, dar gitu kan, warnanya putih. Nah itu udah, habis itu saya ke Jember 2 hari, terus habis dari Jember saya bablas Surabaya saya ketemu ya itu pertemuan Pasopati, para supranatural spiritual dan itu yang ada di Tugu Pahlawan. Di ya, Tugu Pahlawan yang ada di Surabaya. Itu saya di Surabaya 2 hari, dan waktu ketemu sama yang budayanya yang jati lah, yang ngomong yang jati, saya dipesenin Mas, jenengan disuruh Eyang Kenaro untuk ke Malang lagi. Loh, ada apa Mbak? Kan saya sudah di Malang. Iya, dari Malang. Ada apa Mbak? Itu kan disuruh Eyang Kenaro untuk datang di daerah Kota Gede. Kok Kota Gede? Kota Bedah. Nah, yang ada di Malang di mana itu Mbak? Kota Bedah itu yang ada di dekatnya Sukun Mas. Nah, Sukun itu kan tempat kelahiran saya yang di Malang ya. Oh, aslinya kebetulan Malang. Iya, satu tetangga desa lah. Katanya Mbak itu Mas dipanggil, saya kemarin dipanggil sama Yang Kenaro jenengan diutus ke Malang lagi untuk mendatangi Kota Bedah kan gitu kan. Lah akhirnya terus Mbak Anu bilang juga jenengan disuruh ke sana karena di sana asal usulnya Singosari. Lah itu mbaknya saya tanya, lah itu tempat apa Mbak, situs atau apa, saya juga nggak tahu Mas yang gitu kan. Jenengan cari aja. Yang jelas saya dapat paweling seperti itu ya. Akhirnya saya berangkat ke Malang. Ke Malang saya tanya teman saya daerah itu mana gitu kan. Terus akhirnya saya tanya ke arkeolog Malang ya, Pak namanya Pak Dwi Cahyono ya. Oh, Pak Dwi Cahyono. Ya, Pak Dwi Cahyono. Akhirnya saya ngobrol dengan Pak Dwi kebenaran tentang Kota Bedah. Nah, akhirnya dijelaskan Kota Bedah itu dulunya namanya Kota Raja. Memang dulu itu daerah asal usul Singosari yang dulunya bernama Kerajaan Tumapel. Jadi memang yang ada di daerah Singosari termasuk Candi Singosari itu Singosari baru yang sebelah di utara, Malang sebelah utara. Tapi yang pertama itu yang masa kerajaan kepemimpinan Kenaro itu yang ada di Tumapel, yang ada di Kota Bedah yang dulu dikenal dengan Kota Raja. Dulu istana. Terus akhirnya jadi kayak apa namanya? Sarian, terus diratakan lagi jadi perumahan. Nah, akhirnya saya survei di tempat itu. Ternyata hanya tertinggal suatu pohon besar yang mungkin lebarnya itu sekitar 7 meter ya Mas. Lebarnya sangat tua pohonnya itu. Itu besar sekali pohon beringin. Dan itu kayak udah dibangun kayak ada tangganya, terus ke bawah itu ada sumber air. Dan sebelahnya itu apa namanya, Sungai Brantas. Jadi sungai itu memang pertemuan dari 3 sungai, Sungai Brantas, sungai apa gitu saya lupa. Hanya tersisa ini kan gitu kan. Ya akhirnya saya suruh membuka portal, karena waktu itu saya kan waktu bukanya di Singosari. Lah saya diboling sama Eyang Kenaro. Lah gue iki piye? Kowe buka Singosari itu mapel rambut buka kan ngono. Lah asal musul Singosari saka Tumapel kan.
oh injih yang karepe mengkaten to nggih. Akhirnya saya bawa Sarasrono, ubur rampe di sana saya bawa. Tuh, memang di situ ternyata bekas dermaganya Tumapel. Nah, akhirnya di situ akhirnya habis dari Malang selesai selama 1 minggu lagi. Jadi ya di Malang itu hampir 2 minggu. 1 minggu sebelumnya sama 1 minggu sesudahnya kan itu. Sudah dari Surabaya. Akhirnya setelah itu saya jalan lagi lewat Gunung Arjuna itu ke Trowulan. Akhirnya saya mengadakan ritual lagi di situ. Saya mengambil air dari Tumapel karena yang dari sumber air saya diwelingi nggih banyu ki gawonen ning tlatah Trowulan atau Mojopahit. Karena mau nggak mau Mojopahit harus dapat restu dari leluhurnya yaitu Singosari dan Tumapel. Karena memang pawelingnya bahwa kejayaan Nusantara ini yang menerima wahyu keprabon adalah Singosari dan yang menerima wahyu kedaton adalah Mojopahit. Jadi secara keprabon itu ya ratune rajane itu trah istilahnya dari Singosari, kedatonnya tetap namanya Majapahit. Makanya kan Majapahit menggunakan simbol Surya Majapahit dari Singosari kan itu kan. Nah itu memang perjalanan dari beberapa wahyu Nusantara itu kan semenjak runtuhnya Majapahit itu wahyu itu diterima oleh Lembu Peteng atau Bondan Kejawen. Ya itu putranya yang Bri Kertabumi yang disingit ya kan, disingitkan disembunyikan. Nah waktu itu direbut sama Demak, yang waktu itu Demak berjuang bersama dengan para wali songo. Kowe nek randang mbok rebut tahtamu diwenehke karo dulurmu tiri sing jenenge Bondan Kejawen. Lah akhirnya terjadi yaitu tadi keruntuhan. Lah walaupun namanya wahyu tetap wahyu. Lah akhirnya yang menurunkan wahyu Nusantara adalah Bondan Kejawen yang akhirnya menurunkan kerajaan Mataram. Ya, makanya kayak Surakarta Hadiningrat atau Kasunan Pakubuwono Hamengkubuwono Jogja itu kan dari terah Mataram. Nah kewahyuannya di situ masih memegang ketahta Nusantara hingga berjalan tahta RI yang dipegang oleh Mangkunegoro. Kan gitu, Mangkunegoro kan contohnya Pak Karno ada istri dari Mangkunegoro, Pak Harto, Butin Soeharto dari Mangkunegoro, yang wahyunya dari perempuannya. Pak SBY, Bu siapa, Bu Ani dari Mangkunegoro, Pak Jokowi, Bu Riana dari Mangkunegoro kan gitu. Lah hingga itu RI ini yang sudah wahyunya diterima oleh waktu itu yang menerima Raden Mas Said atau Eyang Sambernyowo, yaitu Mangkunegoro I, Adipati lah itu situ kan. Lah itu wahyu diterima oleh namanya Eyang Sambernyowo. Nah akhirnya makanya RI ini yang menerima wahyu sudah berdirinya RI ini adalah Mangkunegoro. Tetapi terah keturunan Majapahit ini Mataram ini berhenti di Mangkunegoro dan akan dikembalikan pada wahyu keprabonnya dari Singosari. Karena apa? Wahyu kaprajan atau keprabon yang benar-benar turun dari kadewatan, wahyu dari kadewatan itu adalah Ken Arok dan Ken Dedes.